Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7 dengan saya sendiri Salsabila Isni Rahmania dan dua rekan saya Malik Fajar dan Ila Fadilah. Di sini kami akan mempresentasikan atau membahas materi tentang penugasan audit syariah. Topik pembahasan yang pertama yaitu mengenai konsep dasar penerimaan dan penugasan audit, yang kedua penerimaan dan perikatan audit, yang ketiga perencanaan audit, dan yang keempat pembuktian serta penerimaan, perikatan, dan perencanaan audit. Selanjutnya, topik yang pertama yaitu penugasan audit syariah. Dalam penugasan audit syariah terdapat 3 sub pembahasan. Yang pertama, definisi penerimaan penugasan, yang kedua pergantian auditor, dan yang ketiga sikap auditor terhadap penerimaan penugasan. Di sini ada definisi penerimaan penugasan. Penerimaan penugasan merupakan tahap awal dalam suatu audit laporan. Pada umumnya, kepuasan untuk menerima atau menolak ini sudah dilakukan sejak 6 hingga 9 bulan sebelum akhir tahun buku yang akan diperiksa. Kedua, pergantian auditor. Bisa terjadi karena berbagai alasan, yaitu 1. Klien merupakan hasil merger atau penggabungan antara beberapa perusahaan yang semula memiliki auditor, sehingga masing-masing yang berbeda. Yang kedua, ada kebutuhan untuk mendapat perluasan jasa profesional. Yang ketiga, tidak puas terhadap kantor akuntan publik yang lama. Yang keempat, ingin mencari auditor dengan honorarium audit yang lebih murah. Yang kelima, penggabungan antara beberapa kantor akuntan publik. Yang ketiga, sikap auditor terhadap penerimaan penugasan. Auditor tidak wajib menerima setiap permintaan untuk melakukan audit laporan keuangan yang diajukan oleh calon kliennya. Pertimbangan dalam memutuskan untuk menerima penugasan juga berhubungan langsung dengan kemampuan auditor untuk memenuhi persyaratan seperti diminta oleh standar auditing serta kode etik akuntan. Apabila memutuskan untuk menerima suatu penugasan audit, auditor harus memikul tanggung jawab profesional terhadap masyarakat, klien, dan anggota profesi akuntan publik yang lain. Auditor harus menjaga kelangsungan kepercayaan masyarakat terhadap profesi dengan menjaga independensi, integritas, dan objektivitas. Terhadap anggota lain seprofesi, auditor bertanggung jawab untuk turut meningkatkan dan menjaga nama baik profesi serta meningkatkan kemampuannya dalam memberi pelayanan kepada masyarakat. Lanjut, topik yang kedua mengenai penerimaan dan perikatan audit. Yang pertama di sini ada penerimaan audit. Perikatan adalah kesepakatan kedua belah pihak untuk mengadakan suatu ikatan perjanjian. Dalam perikatan audit, klien mengadakan suatu ikatan perjanjian dengan auditor. Klien menyerahkan pekerjaan audit atas laporan keuangan kepada auditor, dan auditor sanggup melaksanakan pekerjaan audit tersebut berdasarkan kompetensi profesionalnya. Langkah awal pekerjaan audit adalah pengambilan keputusan untuk menerima atau menolak perikatan audit dari calon klien, menghentikan atau melanjutkan perikatan audit dari klien berulang. Yang kedua, memutuskan penerimaan perikatan audit. Ada 4 langkah yang harus dilakukan dalam mempertimbangkan setiap permintaan audit agar ketiga tanggung jawab tersebut dapat dijalankan dengan baik, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada mengevaluasi integritas manajemen. Cara yang dapat ditempuh oleh auditor dalam mengevaluasi integritas manajemen adalah sebagai berikut. Yang pertama, melakukan komunikasi dengan auditor pendahulu. Yang kedua, meminta keterangan kepada pihak ketiga. Yang ketiga, mereview pengalaman auditor pada masa lalu dengan klien. Nah, melakukan komunikasi dengan auditor pendahulu. Bagi klien yang pernah diaudit oleh auditor lain, pengetahuan tentang manajemen klien yang dimiliki oleh auditor pendahulu merupakan informasi penting bagi auditor pengganti. Bagaimana disebutkan dalam SA nomor 16, komunikasi antara auditor pendahulu dengan auditor pengganti. Mengharapkan auditor pengganti untuk berkomunikasi dengan auditor pendahulu baik secara lisan maupun tertulis. Dalam berkomunikasi, auditor pengganti harus mengajukan pertanyaan yang spesifik dan wajar mengenai berbagai hal yang berpengaruh atas pengambilan keputusan penerimaan atau penolakan penugasan, seperti meminta keterangan kepada auditor pendahulu mengenai masalah-masalah yang spesifik,
Lalu menjelaskan kepada calon klien tentang perlunya auditor mengganti pelaksanaan komunikasi dengan auditor pendahulu dan meminta persetujuan dari klien untuk melakukan hal itu. Kemudian mempertimbangkan keterbatasan jawaban yang diberikan auditor pendahulu. Auditor mengganti harus mempertimbangkan pengaruhnya dalam memutuskan penerimaan atau penolakan perikatan audit dari calon klien. Minta keterangan kepada pihak ketiga. Nah, informasi tentang integritas manajemen dapat diperoleh dengan meminta keterangan kepada penasihat hukum, pejabat bank, pengganti manajemen yang diberitahukan di surat kabar bisnis, review terhadap laporan audit tahun sebelumnya yang disimpan di Bapepap, dan pihak lain dalam masyarakat keuangan dan bisnis yang mempunyai hubungan bisnis dengan calon klien. Kamar Dagang Indonesia (Kadin) dapat juga dipakai sebagai sumber informasi untuk mengevaluasi integritas manajemen. Yang ketiga, mereview pengalaman auditor pada masa lalu dengan klien. Sebelum mengambil keputusan untuk melanjutkan penugasan dengan klien auditor harus mempertimbangkan secara cermat pengalaman hubungan kerja dengan manajemen klien pada masa lalu. Misalnya, auditor mempertimbangkan kekeliruan atau kecurangan dan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh klien yang ditemukan dalam audit atas laporan keuangan tahun yang lalu. Dalam audit tahun lalu, auditor mengajukan berbagai pertanyaan kepada manajemen tentang adanya hal-hal bersyarat, kelengkapan notulen rapat Dewan Komisaris, kepatuhan klien terhadap peraturan pemerintah. B. Mengidentifikasi keadaan khusus dan risiko biasa. Hal-hal yang berhubungan dengan pengambilan keputusan untuk menerima penugasan dalam tahap ini antara lain mengidentifikasi pemakaian laporan audit, lalu mendapatkan informasi tentang stabilitas keuangan dan legal calon Assalamualaikum klien pada warahmatullahi masa depan, wabarakatuh. dan yang Saya terakhir Ila Fadilah, mengevaluasi NIM auditabilitas perusahaan klien. 18 20 19 8. Baiklah, saya akan melanjutkan materi 2 yaitu poin C, menilai kemampuan untuk memenuhi standar umum auditing. Berikut beberapa tahap penilaian kemampuan memenuhi standar umum. 1. Penentuan kompetensi untuk melaksanakan audit. 2. Pengevaluasian independensi. 3. Penentuan kemampuan melaksanakan audit secara cermat. D. Menyiapkan surat penugasan audit. Surat perikatan audit umumnya berisi 1. Tujuan atas laporan keuangan. 2. Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan. 3. Lingkup audit termasuk penyebutan undang-undang, peraturan, pernyataan dari badan profesional yang harus dianut oleh auditor. 4. Bentuk laporan atau bentuk komunikasi lain yang akan digunakan oleh auditor untuk menyampaikan hasil perikatan. 5. Fakta bahwa audit memiliki keterbatasan bawaan bahwa kekeliruan dan kecurangan material tidak akan terdeteksi. 6. Pengaturan reproduksi laporan keuangan auditan. 7. Kesanggupan auditor untuk menyampaikan informasi tentang kelemahan signifikan dalam pengendalian intern yang ditemukan oleh auditor dalam auditnya. 8. Akses ke berbagai catatan, dokumentasi, dan informasi lain yang diharuskan dalam kaitannya dengan audit. 9. Dasar yang digunakan oleh auditor untuk menghitung fee audit dan pengaturannya penagihannya. Selanjutnya materi 3, perencanaan audit. Perencanaan audit meliputi pengembangan strategi untuk merencanakan pelaksanaan audit. Dalam perencanaan auditor harus mempertimbangkan informasi mengenai integritas manajemen, kekeliruan dan pelanggaran hukum klien dan merencanakan audit. Luas dan kelengkapan perencanaan audit sangat bergantung pada ukuran dan kompleksitas perusahaan klien. Perencanaan audit antara 3 hingga 6 bulan sebelum akhir tahun buku klien. 1. Menghimpun pemahaman bisnis klien dan industri klien. Menghimpun pemahaman bisnis dan industri klien dilakukan dengan tujuan untuk mendukung perencanaan audit yang dilakukan auditor. A. Pemahaman bisnis klien. B. Pemahaman auditor tentang bisnis klien dan industri klien. C. Melakukan peninjauan ke tempat operasi klien. D.
mengajukan pertanyaan pada Dewan Komisaris ataupun Komite Audit. E. Mengajukan pertanyaan pada manajemen. F. Menentukan hubungan istimewa. 2. Mempertimbangkan dampak pernyataan akuntansi dan auditing. Mempertimbangkan dampak dari pernyataan akuntansi dan auditing tentu yang relevan. A. Alasan auditor merencanakan penugasan dengan tepat. B. Pelibatan auditor merencanakan penugasan dengan tepat. 3. Melakukan prosedur analisis. Prosedur analisis adalah evaluasi informasi keuangan yang dilakukan dengan mempelajari hubungan logis antara data keuangan dan non-keuangan. Prosedur analitis meliputi perbandingan jumlah yang tercatat dengan ekspektasi auditor. A. Tujuan penggunaan prosedur analitis dalam tahapan perencanaan. B. Manfaat penggunaan prosedur analitis dalam tahapan perencanaan. C. Penggunaan prosedur analitis dalam tahapan perencanaan. Materi selanjutnya yang akan dipaparkan oleh teman saya yaitu tentang pembuktian serta penerimaan perikatan dan perencanaan audit. Pembuktian serta penerimaan perikatan dan perencanaan audit terbagi menjadi 3. Yang pertama, bukti audit. Yang kedua, pembuktian dan penerimaan perikatan dan perencanaan audit. Yang ketiga, kelompok buku audit. Yang pertama, bukti audit ada 4. Yang satu, prosedur konfirmasi dan bukti audit. Yang kedua, bukti konfirmasi dipandang tidak andal. Yang ketiga, hasil observasi fisik persediaan dipandang bukti tidak andal. Yang keempat, prosedur analitis merupakan bukti penting. Lanjut yang kedua, pembuktian dan penerimaan perikatan dan perencanaan audit. Bukti audit, informasi penguat, dan prosedur audit setelah mengembangkan tujuan audit spesifik untuk saldo akun atau golongan transaksi yang material. Auditor akan mengembangkan prosedur audit yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam mengumpulkan bahan bukti komponen yang cukup. Lanjut yang ketiga, kelompok bukti audit ada 9. Yang pertama, bukti audit dapat dikelompokkan dalam beberapa jenis bukti. Yang kedua, struktur pengendalian internal. Yang ketiga, bukti fisik. Yang keempat, catatan akuntansi. Yang kelima, bukti dokumenter. Yang keenam, bukti dokumenter kelompok. Yang ketujuh, bukti surat pernyataan tertulis. Yang kedelapan, bukti matematis. Yang kesembilan, bukti lisan. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.